Perkenalkan nama saya Rando Dwi Seno. Di sini saya ingin menjelaskan program yang sedang saya buat. Nah, di sini saya membuat program sistem parkiran apartemen Bekasi Raya menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, program ini dibuat untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan satu jenis kendaraan, dua lama parkir, ketiga status member parkir. Nah, di bagian awal ini saya menggunakan library IOStream. Nah, library ini berfungsi untuk menjelaskan proses input dan output pada C++. Seperti cout untuk menampilkan teks dan cin untuk menerima input dari pengguna. Terus yang kedua itu ada using namespace. Nah, using namespace std ini digunakan agar penulisan program lebih sederhana dan tidak perlu menambahkan std pada setiap perintahnya. Lanjut di fungsi main. Fungsi main ini merupakan fungsi utama dalam program. Semua proses program dijalankan di bagian ini. Oke, yang kedua tuh ada sistem CLS. Sistem CLS ini digunakan untuk membersihkan tampilan terminal sehingga hasil program terlihat lebih rapi ketika dijalankan. Oke, selanjutnya ada deklarasi variabel. Nah, di sini ada variabel jenis kendaraan. Nah, ini tuh digunakan untuk menyimpan pilihan kendaraan yaitu motor atau mobil. Nah, yang kedua itu variabel jam masuk. Nah, variabel jam masuk ini untuk menyimpan waktu kendaraan masuk. Yang ketiga ada variabel jam keluar. Nah, variabel jam keluar ini untuk menyimpan waktu kendaraan keluar. Terus ada juga variabel karakter. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan status member. Nah, karena di sini saya menggunakan Y dan N, Y itu saya peruntukkan untuk member yang parkir. Nah, sedangkan N itu saya gunakan untuk yang tidak mempunyai member parkir. Nah, terus di sini ada judul program yang nanti ketika di running itu tuh judul programnya keluar di outputnya seperti ini. Nah, setelahnya di sini ada tarif motor dan tarif mobil. Nah, ini itu digunakan untuk menampilkan daftar tarif parkir kendaraan motor dan mobil. Nah, ini itu sama dengan judul parkirnya. Jadi, ini tuh akan keluar ketika kita run seperti ini. Jadi dia keluar otomatis tanpa harus kita input. Oke. Habis itu ada input data pengguna. Nah, di sini ketika kita ingin menginput itu ada input jenis kendaraan, jenis jam masuk, jenis jam keluar, dan juga jenis membernya. Nah, pada bagian ini program menerima input dari pengguna. Terus juga ada menghitung durasi parkir. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung lama kendaraan parkir. Nah, rumusnya ini dibuat agar program tetap dapat menghitung dengan benar walaupun kendaraan keluar melewati tengah malam. Nah, jika durasinya 0, maka program menganggap kendaraan parkir selama 24 jam penuh. Terus, ini tuh untuk menentukan status inapnya. Di sini saya menggunakan variabel boolean. Nah, variabel boolean ini digunakan untuk menentukan apakah kendaraan termasuk parkir inap atau tidak jika durasi parkir mencapai 24 jam atau lebih. Jika durasi parkirnya mencapai 24 jam atau lebih, maka kendaraannya akan dianggap menginap. Nah, terus di sini saya juga membuat total biaya. Jadi variabel total ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir biaya parkirnya.
Habis itu kita lanjut ke percabangan parkir biasa. Nah, di bagian if is enough ini, bagian ini digunakan untuk mengecek apakah kendaraan tidak menginap. Jika kendaraan tidak inap, maka program akan menghitung tarif parkir reguler. Nah, kita lanjut ke rumus perhitungan biaya parkirnya. Nah, ini yang saya blok ini tuh rumus menghitung biaya parkir. Ketika tarif masuk motor sebesar 3.000, kemudian setiap jam berikutnya dikenai biaya tambahan 1.000. Nah, kita lanjut ke batas maksimal. Nah, jika total biaya parkir motor melebihi 8.000, maka biaya otomatisnya dibatasi menjadi 8.000. Jadi, dari total durasinya ini, kan setiap jam itu dikenakan biaya tambahan 1.000. Nah, ketika dia udah lebih dari 8.000, maka biayanya otomatis dibatasi, jadi hanya 8.000. Nah, demikian juga di durasi mobil. Nah, di durasi mobil ini tarif masuknya sebesar 5.000. Nah, setiap jam itu ditambahkan 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Terus juga sama halnya dengan parkiran motor. Cuman bedanya di sini tuh untuk parkiran mobil dibatasi total 20.000. Kita lanjut ke perhitungan parkir inap. Di sini total sama dengan jenis kendaraan sama dengan 1. Nah, jika kendaraan menginap, maka program menggunakan tarif inap. Nah, motor itu dikenakan tarif 23.000. Nih, 23.000. Sedangkan mobil dikenakan tarif 30.000. Setelah itu, di sini program ini akan mengecek member apakah motor atau mobil yang parkir di apartemen itu termasuk mempunyai member atau tidak. Nah, jika mempunyai member, nanti di inputnya kita ketik Y. Nah, jika tidak, kita akan menulis N. Nah, di sini tuh ada pengecekan member. Nah, pengecekan member ini, if member sama dengan Y. Nah, ini itu untuk menjelaskan atau jika ini mobil atau motornya itu mempunyai member, ntar inputnya Y. Nah, kalau misalnya si mobil atau motornya ini tidak mempunyai member, itu nanti kita tulis di inputnya itu N. Nah, habis itu di sini kita ada menghitung diskon member. Nah, ini tuh cara menghitung diskon membernya. Jadi, setiap mobil atau motor yang mempunyai member itu tuh mendapatkan diskon 10%. Nah, caranya total sama dengan total dikurang total total parkirnya dikali 10%. Nah, setelah itu baru keluar struknya seperti ini. Nah, struk di sini menampilkan jenis kendaraan, terus juga jam masuknya, jam keluarnya, durasinya berapa lama, terus statusnya inap atau tidak inap, terus membernya itu member atau tidak member. Baru habis itu kok keluar totalnya. Nah, seperti ini. Di sini saya menginput data pertamanya itu
kendaraan mobil, jam masuknya itu jam 1, jam keluarnya jam 1. Jadi di durasi 24 jam itu statusnya akan otomatis terisi inap. Nah, karena di sini saya input Y di member parkir, jadi kendaraan mobil ini mendapatkan diskon 10%. Jadi total biayanya 30.000. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.